Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Fatasha dari kelas KPI 1 ingin mengikuti ujian fikih, yaitu membuat video dan dimasukkan ke YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang puasa. Apa sih itu puasa? Ada yang tahu nggak? Puasa atau yang dikenal dengan sebutan saum adalah menjaga hawa nafsu dari makan, minum, perbuatan yang maksiat dan perbuatan-perbuatan yang seperti membatalkan puasa. Yaitu apa tuh contohnya? Jika seperti meminum air dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi jika misalnya kita lagi sedang wudhu dan tidak sengaja meminum, itu tidak membatalkan puasa karena kan itu kan kita kan tidak sengaja kan. Nah, puasa itu dilakukan ketika terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa itu bukan hanya menahan nafsu, tapi juga diwajibkan bagi umat muslim. Ya. Puasa telah tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu: Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Berikut juga ada syarat wajib puasa, yaitu 1. Berakal. Ya. Jika tidak berakal gimana tuh? Contohnya orang gila, orang stres, kayak gitu, itu kan pasti tidak mempunyai akal, akalnya itu sudah hilang, dan bagi mereka itu tidak diwajibkan untuk puasa. Ya. 2. Mempunyai keyakinan Islam, yaitu beragama Islam. Jika beragamanya selain Islam, bagaimana tuh? Tidak diperbolehkan. Ya. Nah, yang ketiga itu telah melalui masa balik. Apa itu balik? Balik adalah ketika kita mencapai umur dewasa gitu ya. Kayak misalnya umur 1, 2 sampai 5 tahunan itu diwajibkan untuk puasa atau tidak? Mungkin boleh, tapi tidak diwajibkan kan, karena kan yang diwajibkan kayak mungkin kayak sudah berumur 10 tahunan itu baru diwajibkan. Selanjutnya adalah sehat rohani dan jasmani. Kalau fisiknya kuat bagaimana? Wajib puasa. Tapi kalau misalnya kita sedang sakit, yaitu badan kita lemas atau bagaimana, itu lebih baik jangan berpuasa terlebih dahulu. Dan rohani itu apa? Rohani itu adalah bagian dari roh yang menggerakkan seluruh badan kita. Itu suci dari haid atau nifas. Jika sudah lewat haid atau masa nifasnya, yaitu diwajibkan untuk berpuasa. Tapi diwajibkan dulu untuk mandi hadas besar. Ya. Selanjutnya yaitu mampu atau kuat melaksanakan berpuasa. Ya. Kayak misalnya dia sudah besar tapi belum mampu melakukan puasa, itu diwajibkan atau tidak? Diwajibkan. Tapi kalau memang tidak kuat, ya udah, daripada dosa dengan gak usah dilakuin. Tapi nggak tahu juga sih, takut salah. Juga ada yang kamu harus ketahui tentang puasa, yaitu syarat sunnah puasa. Itu apa aja? Yang pertama, niat adalah tahapan penting sebelum kita melakukan puasa, maupun puasa Ramadan, puasa sunnah, atau puasa yang lain-lain ya, puasa sunnah juga sih. Ya. Niat doa puasa Ramadan dilakukan sebelum fajar tiba. Kayak misalnya sahur. Jadinya misalnya kalau udah waktu imsak, itu kalau udah waktu imsak, kayak misalnya
waktu fajar, kayak apa, terbitnya matahari, itu tidak diperbolehkan untuk niat karena sudah terbit matahari. Menahan diri dari kegiatan makan, yaitu bersetubuh, minum, maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Selain pengertian puasa Ramadan, syarat hingga rukunnya, kamu juga harus mengikuti sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa apa aja itu? Ya, mari saya jelaskan. Berikut beberapa sunnah puasa yang harus kita jalani sebelum puasa. Yang pertama yaitu sahur. Sahur udah pasti dong untuk mengisi tubuh kita sebelum puasa. Pasti kalau kita puasa sampai tiba maghrib, sampai maghrib tiba, pasti kan tubuh akan lemas jika tidak puasa, ya kan? Betul apa betul dong ya. Dan yang kedua, segera berbuka saat waktunya tiba. Jika udah tiba nih, masuk azan maghrib tiba, udah beduk Allahu Akbar ya, itu kita segera niat, kita minum, habis itu doa buka puasa, baru habis itu makan. 3. Membaca doa puasa. Jangan lupa tuh, setelah minum yaitu membaca doa buka puasa, baru dilanjutkan untuk makan, seperti makan gorengan. Nah, yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis, seperti saya manis ya. Kayak contohnya, kita kalau udah azan beduk tiba, pasti kan minum teh ya, pasti minum teh dulu, yaitu baca doa berbuka puasa, baru dilanjutkan kayak seperti memakan gorengan. 5. Memberi makan untuk orang yang berpuasa ya. Kayak misalnya kita udah buka nih, kayak itu kayak misalnya adik kita belum berbuka dikarenakan orang tua kita sedang repot ya, kita pastikan usahakan kita juga mengambil makanan untuk adik kita. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak ibadah, bersedekah, dan yang lain-lain. Jangan sampai lupa. Ada juga beberapa hal yang makruh yang dilakukan saat puasa. Bukannya membatalkan ya, tapi ini makruh, yaitu contoh beberapa hal yang makruh yang dilakukan saat berpuasa, yaitu 1. Berbekam. Tahu kan bekam yang angin darah yang biasanya di punggung gitu. Dan yang kedua, kayak di mulut itu kayak misalnya itu nggak boleh kayak gini sih gitu kan, kayak nggak boleh aja, kayak kita kan lagi puasa, nggak enak gini ya gitu deh, kayak nggak boleh gitu ya, makruh. Dan yang ketiga, rasakan makanan dengan lidah, kayak misalnya itu tuh masih sore, pasti kan kita kan kayak bantuin mama kita masak untuk berbuka puasa, kita nyicipin pakai lidah, itu sama aja makruh, kayak nggak boleh, kita kan lagi puasa gitu ya. Kecuali kalau mau mencicipi masakan orang tua kita, ibu kita, itu tuh minta kalau mencicipinya sama orang yang sedang tidak lagi melakukan puasa, seperti orang yang haid gitu. Keempat, memakai wangi-wangian, nggak boleh. Dan yang kelima, bersiwak atau bergosok gigi saat matahari terik, kayak misalnya udah kayak jam 12 atau misalnya jam 10-an, itu kita kayak ngerasain, oh iya abis sahur tadi belum sikat gigi, gimana dong gitu kan biasanya. Dan itu kayak misalnya kita ngelakuin itu makruh gitu. Soalnya kenapa tuh disebut makruh? Soalnya kan takut misalnya kita lagi kumur-kumur, apa kita sedang sikat gigi, odolnya kayak ketelan ya kan, nggak mungkin banget. Dan yang terakhir, berkumur di luar waktu wudhu. Jika kita ada puasa yang tidak kita jalani, akan tetapi diwajibkan untuk menggantinya, atau fidyah ya kan ya, atau mengeluarkan fidyah ya, yaitu contohnya
satu, dalam perjalanan ya, atau musafir. Yang kedua, orang tua berusia lanjut. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Yang keempat, wanita menyusui dan hamil atau sedang menstruasi. Kayak gitu tuh, kita itu kayak harus jalanin puasa di lain hari. Kayak misalnya ini puasa Ramadan itu kan sebulan, dan setelah puasa Ramadan itu pasti lebaran, dan setelah puasa Ramadan itu diwajibkan untuk kita mengganti puasa yang kita nggak laluin gitu, yang nggak kita lakukan. Tapi juga ada hikmah nih untuk orang yang berpuasa. Apa aja tuh hikmahnya? Ya, hikmahnya yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latih kesabaran. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Yang ketiga, pengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur. Yang kelima, kayak kita terbiasa untuk hemat, ya enggak? Keenam, membiasakan kayak kita itu kayak membentuk ketakwaan dalam diri kita sendiri, ya kan? Kayak kita alhamdulillah nih udah takwa gitu. Ya, itulah beberapa mengenai puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, karena emang banyak kurangnya daripada lebihnya. Saya mohon maaf. Maaf ya Pak jika nggak bagus. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.